Ingatkah ketika bermain hujan-hujanan dengan teman-teman kita? Menyenangkan, bukan? Tanaman pun suka dengan hujan, karena air hujan yang terserap oleh tanah membawa air dan zat-zat yang diperlukan untuk mereka hidup. Tapi sebenarnya dari mana sih hujan itu datang? Apakah muncul begitu saja dari langit? Hujan di daratan sebenarnya adalah hasil dari siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air sedang. Dari jenis siklus air inilah hujan berasal. Bagaimana sih proses perjalanan air dalam siklus air sedang sampai bisa menghasilkan hujan? Prosesnya begini. Mulanya air laut mengalami evaporasi atau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air ini lalu naik ke udara, lalu terbawa angin sampai di atas daratan. Di atas daratan, uap air ini lalu mengalami kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan-awan. Awan-awan ini lalu tertiup angin dan semakin membesar karena saling bertemu dengan awan lain, sambil terus naik ke atmosfer bumi. Suhu yang ada di atmosfer bumi semakin rendah jika jaraknya dari daratan semakin tinggi. Akibatnya terbentuklah butiran-butiran es dalam awan-awan itu. Awan-awan itu pun menjadi semakin berat sehingga tak mampu lagi ditopang oleh angin. Karena semakin berat itulah, lalu butiran-butiran es tadi jatuh ke daratan. Karena sewaktu jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang rendah, jadinya butiran-butiran es ini pun mencair menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang turun sebagai hujan di daratan. Di daratan, titik-titik air ini sebagian akan meresap ke tanah, sedangkan sebagian lainnya akan kembali ke laut melalui sungai. Proses ini terjadi terus-menerus selama musim hujan. Nah, bagi manusia, air hujan penting karena air hujan yang terserap ke tanah atau yang disebut air tanah adalah persediaan air bersih yang alami. Kita dapat mengambil air tanah ini lewat sumur-sumur. Air tanah ini bisa kita manfaatkan untuk minum, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kelestarian air tanah. Salah satu caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena itu dapat mencemari air tanah. Dan juga tidak membuang-buang air tanah dengan boros, dengan cara mengambil seperlunya saja. Demikianlah penjelasan dari proses siklus air sedang. Bagaimana dengan proses siklus air panjang atau siklus air besar?